Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di podcast Man sama Tapa. Kali ini kita bersama salah satu peserta didik yang baru saja pulang dari Jakarta. Ya, Tapi sebelumnya nggak apa-apa deh. Yes, Tapi yes. sebelumnya teman-teman atau siapapun yang menonton video ini, tekan tombol subscribe-nya, berikan like dan tulis opini teman-teman semuanya di kolom komentar. Here we go, Nadia. Halo Nadia. halo Mister. Alright. Is everything good, Nadia? Yeah, been pretty good. Since to this holiday. Alright. I think your mic should be closer to you when you talk. Closer. Oke. Jadi teman-teman, ini kita akan menggunakan dua bahasa campuran, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena berhubung Nadia adalah peserta didik yang mengikuti kegiatan ekskul NSDC National Schools Debating Championships yang kemarin menjadi salah satu dari dua wakil dari Kalimantan Utara. Ada dua perwakilan dari sekolah ini, SMA Negeri 1 Aplaus dulu. Dua peserta didik, salah satunya adalah Nadia. And here we go. Nadia, Yes, okay. How are you, Nadia? feeling good. Feeling good. So, Nadia, would you please tell us about how you felt when you were in Jakarta? Yeah, it feels like in the summary, in the short, it's like quite a culture shock in there. Culture shock? Yes, and maybe new experiences. Which one? Would you please tell us? New experiences, like for example, this is my first time following such a big and Gengsi national championship, and all like even to the point that I have to go other island to the Jakarta to the Java Islands. Is this your first time? Yes, this is also my first time like boarding on a plane. All right, I see. So, how did you feel when you were on the plane? Quite nervous, but thanks to my mom's advice, I'm reciting a prayer so that we can hopefully go to the Okay. destination unsafe. So, jadi teman-teman semuanya, di sini Nadia menceritakan, ini campur aja nggak apa-apa ya. Nadia kalau mau mencampurkan bahasa, oke, no problem. Jadi first time-nya Nadia itu ke luar pulau, yaitu di Pulau Jawa, dan first time juga berada di pesawat terbang. Lion Air. Lion Air, alright. So, Apa tuh? Batik. Batik Air, Yes. oke. Baik Nadia, Mr. would like to ask you some questions about your NSDC career. Yes. Before so far, sebelum sejauh ini, pastinya diawali dengan sebuah permulaan. Would you please tell us about your experience, your very first experience about joining NSDC at the school? Or maybe like when I'm still in the 10th grade. When you were the first graders. Oh ya. Jadi ya pengalaman pertama tuh kayak join tuh ya kayak ada promosikan dari OSIS juga, ada juga dari ikut masuk tentang kakak kelas tentang about this debate at school, and they were like Ma'am Ika when she's still here, and she's like she knows my big brother also a part like the former kayak dulu juga anggota debat dulu yang hampir masuk nasional. Jadi dia tahu saya adik, nah jadi dia mau ngajak saya like to follow this ex-school too. Because I have like this talents and kind of fluent in English language too. I see. Sejak kapan? Since when you master English, especially for the public speaking? Excuse me? Sejak kapan hobi berbahasa Inggris? I don't know. It just like all over the time from like especially in all kayak di SD tuh kayak sempat pelajaran bahasa Inggris kayaknya dihilangkan di kelas 3 itu hilang. Cuma tak kenapa kayak saya nonton kan kayak otak saya kayak suka aja bahasa Inggris, nonton video kadang bahasa Inggris, nonton film tuh kadang subtitlenya saya ubah ke bahasa Inggris supaya saya paham sendiri gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ilmu itu secara terakumulasi menjadi tabungan yang luar biasa. Ya, Modal. Oke. Boleh cerita nggak sedikit? Would you please tell us about what NSDC or what debat bahasa Inggris means? In my opinion, Yes, of course lah. I think the NSDC is like one of the salah satu
apa ya, salah satu ajang lomba juga kan dalam bahasa Inggris yang dahanya itu tentang kayak lomba semuanya kayak ikut yang langsung bahasa Inggris, tapi ada kayak sudah juga dimasukkan kayak untuk pembelajarannya kayak kita latihan banyak gitu kan, jadi kita bisa melatih sendiri gitu banyak dari awal, dan supaya kita sudah terlatih jadi besar kan kita ada pengalaman bahasa Inggris, tidak hanya untuk ikut lomba tapi juga untuk kayak critical thinking kita bagus, apa sih, kayak diri kita tuh jadi lebih berkembang ilmunya. Alright. Baik, kita lanjut. Jadi di debat bahasa Inggris ini nggak cuma asal bicara ya. No. Tentunya ada materi-materi lain yang dikemas jadi satu kemudian disampaikan. Nah, Iya. apa aja tuh materi-materi lain itu? Materi-materi misalnya like usually come out in debate. Yes. Like maybe at the first, maybe when you first joining this debate, maybe it's just a simple matter, kayak cuma bahan-bahan mudah kayak tentang kayak masalah-masalah biasa, atau mungkin ada yang sedikit tabu kayak LGBT, masalah sosial, terus juga masalah sedikit negara, dan mungkin masalah kayak cerita fiksi. Kayak kita harus membahas, apakah kita harus begini atau harus begitu. Tapi seiring waktu, kalau sudah we started to develop and become like used to this and become like kayak sudah terbiasa, sudah jadi ya tahu banyak, mungkin bakal jadi berkembang materinya, jadi bisa sangat kayak kompleks like politics, ekonomi, masalah negara, masalah tentang sosial, dan juga lebih dalam kayak pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Itu ya susah. Well, so kompleks. Jadi kita disclaimer dulu, di ekskul debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di SMA ini tujuannya tidak untuk mendebat atau berdebat dengan orang di jalanan, orang di rumah, tidak seperti itu. Yes. Tujuannya adalah untuk ajang perlombaan. Itu disclaimer dari kita. Jadi orang tua yang nonton dimanapun orang tua sekarang ini berada, Sedikit cautious. kalau ada anaknya ikut lomba debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu bukan bertujuan untuk mendebat bapak dan ibu semuanya di rumah, melainkan hanya untuk dijadikan ajang lomba. Alright, let's continue. Jadi itu disclaimernya mengenai LDBI, Lomba Debat Bahasa Indonesia, dan NSDC, Lomba Debat Bahasa Inggris. Alright. Jadi kalau boleh Mister menarik beberapa poin penting, ikut ekskul debat ini nggak cuma modal bicara, benar? Yes, Tapi that's harus juga dengan right. berbekal literasi juga ya. Ya, betul. Artinya semua mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, matematika, sosiologi, IPA, IPS, dan lain sebagainya itu akhirnya terpakai di ajang debat ini. Ya, more or less kurang lebihnya masuk kelas. Seperti itu kan? Ya, kurang lebih aja. Berarti mungkin hanya anak-anak tertentu aja yang mau gabung debat nih. Kalau ada anak-anak yang kurang suka membaca gimana tuh? Waduh. Ya, especially knowing that Indonesia is ranked as one of the most salah satu literasi yang kurang. Tapi ya kalau anak-anak, kayak emang ada anak-anak yang kurang membaca, ya itu bisa jadi cukup masalah sih, tapi itu tergantung dari bagaimana. Memang kalau dalam debat sih literasinya juga perlu, karena kita debat itu kan tidak ngasal ngomong, tapi dari pengetahuannya juga. Tapi ya ada, kalau saya ngikut dari, menurut saya ada juga kayak dalam debat tuh kadang kita kayak bisa aman karena bisa menggunakan kayak pikiran prinsip sendiri untuk membahas suatu hal, tapi jangan sampai melenceng. Tapi penting juga kalau di debat itu kita harus kayak banyak belajar tentang hal supaya lebih faktanya lebih masuk gitu, lebih pas daripada kalau harus pakai teori, pakai langsung dari asli faktanya itu lebih bagus. Right, but I'm sure this is not going to be the obstacle. Saya yakin bahwasanya ini tidak akan menjadi kendala. Bagi peserta didik baru atau yang mau gabung ke debat, nggak harus suka membaca dulu, tapi coba dulu gabung, masuk. Kalau sudah dapat intinya, you get the feel, you get the core of this activity, pelan-pelan akan Yeah. senang membaca tuh, pastinya. Ya nggak? Depends on them if they want to, or they just like struggling with it and maybe having a difficulty with it. It depends on people. Ya mungkin kayak ada yang keluar tapi ada yang mau tetap kan. Iya, karena pilihan ekskul di sekolah kita ini juga banyak. Oke, we are dependent to choose. Yes. Okay, Nadia, next question is about the schedule of the practice. Schedule of the practice. How often do you practice your English and how often do you practice your NSDC? Just like this is for the NSDC, right? Yes.
Maybe it was all started on the, if I remember correctly, at the February or Maret. Di antara itu dimana pelatihan intensifnya mulai kayak seminggu tuh sampai latihan. Awalnya 2 kayak 3, cuma semakin mau dekat edis di sini kan pas kayak bulan berapa tadi? Bulan Mei ke bulan Juni meningkat lagi kayak seminggu tuh kadang 5 kali terus dengan observasi sama itu. Normalnya kalau di hari-hari biasa itu seminggu berapa kali Seminggu. ekskulnya? Oh, waktu ekskul. Ya, Sekali? biasanya itu 2 kali? seminggu. Kadang hari Jumat biasanya. Jumat? Ya, karena hari raya itu kan kita pulangnya sore di sini. Iya. Jadi setelah sholat Jumat itu ya? Itu untuk latihan. How about for the sparring? Ada sparring. Berarti sparringnya ya kayak saya bilang tadi, mungkin bisa masuk juga dalam kayak kegiatan ekskul tuh kita bersparing juga, cuma kadang ada waktu apalagi dekat prakteknya tuh kan kita kadang di waktu sekolah juga izin dispen untuk latihan, tapi kalau kadang untuk sparringnya ya kadang di pas dulu pas di latihannya, cuma kadang pas juga di hari-hari lainnya kita dispen. Oh, I see. Oke, jadi di sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Malas untuk latihan ekskulnya debat itu seminggu sekali, but tidak menutup kemungkinan ada hari-hari lain yang digunakan untuk sparring, tapi tentunya di luar jam sekolah. Ketika ada lomba juga kadang di jam sekolah juga kita fleksibel aja mengatur jadwalnya. Bukankah seperti itu? That's right, pretty Oke. correct, 100%. Oke, gimana pengalaman ketika bertanding atau berkompetisi di Jakarta? I haven't thought of this story. Jadi ya apa ya? Pengalaman baru aja singkatnya dan juga kayak juga sedikit kayak deg-degan karena pertama kali kan lomba di depan banyak orang. Biasanya kan kalau Mister tahu kita online kan, tapi ini pertama kali apa Face to face gitu ya. Ya, Jadi feel-nya lebih dapat nih, vibes-nya lebih dapat. Nadia percaya nggak di atas langit masih ada langit? netral. Netral. Oke. Mungkin kita berbekal ilmu yang sudah kita dapat di sini, tapi ketika kita bertanding luar sana bertemu dengan orang banyak, wah ternyata Ya, ada yang rupanya- lebih jago. Betul, saya juga pertama gitu. Saya pikir kayak di sini sudah jago. Ya emang sudah jago, tapi ternyata di luar sana yang ada lebih jago lagi. Ada yang lebih jago lagi. Yes, Ya. shocks me. It shocks me. It shocks you? Yeah, it shocks me like wow, this people are just like I thought it was going. I wasn't expecting it going to be easy. Of course, I know it's going to be like hard, but I didn't expect it to be this difficult. And those people are much more experienced than us. Oke. Percaya nggak kalau ada anggapan, "Wah, anak-anak debat nih kok nampaknya begitu sombong-sombong ya?" Karena mungkin merasa literasi banyak dan mengetahui banyak hal, mungkin ada anggapan seperti itu. How do you respond kalau ada anggapan yang seperti ini? Ya, mungkin karena maybe those rumors or those stigmatism are happening because there's the cases is already happening. Especially I've heard some people, di mana saya ada dengar kok kayak ada orang menggunakan debat ini untuk kayak mendebat orang lain. Jadi kayak sudah ada kasus yang mana bikin orang berpikir, oh ya anak debat tuh karena mereka banyak belajar, oh ternyata mereka sombong, bentang-bentang mereka. Ya literasinya banyak, lebih banyak pengalamannya di situ. Tapi ya menurut saya itu kurang lebih sebenarnya tidak benar. Karena dari pengalaman saya juga pas di sana, mereka faktanya ramah-ramah juga. Meskipun kita tidak sama level, mungkin sama-sama berpengalaman tinggi, tapi kita saling ramah satu sama lain di sana. Meskipun ada satu yang menang, ada satu yang kalah, kita tetap ramah sama satu sama lain. Tidak kayak seburuk itu. Mungkin karena perbedaan aja kan kita lebih banyak tahu dan mereka kayak orang-orang biasa. Mungkin makanya ya responsnya jadi begitu. Oke, so disclaimer lagi. Jadi siapapun yang tergabung dalam klub debat, yang sedang mengikuti kompetisi dan yang sudah mengikuti kompetensi, kita nggak ada maksud untuk menjadi sombong atau bagaimana ya. Itu anggapan yang Just- negatif di luar sana aja. Sebenarnya kita ini juga sama. Kalau kembali ke dalam kelas lagi ya kita kayak teman-teman yang lain juga ya. Sama kok gitu nih. Nggak ada beda. Kecuali di lomba aja mungkin kita harus tampil all out. Kita bawa nama provinsi, ya kan? Saya kompeten. Berapa orang kemarin Orang lah. yang terbang ke Jakarta mewakili provinsi Kalimantan Utara? 3 people with 1 and 1 cat pembimbing. Oke, 3 students and you are one of them. Yang lain ada siapa aja?
Ada Siska Marta. Siska Martelina dari kelas 11G ya. Waktu itu Ya. statusnya masih kelas 11G. Next, Ada si Dwiki. I don't know his full name. Just Dwiki. Dwiki. Ya, Dwiki. Oke, Dwiki. Mister From- juga lupa nama lengkapnya. Yes, from Nunukan. Nunukan. Oke, the only boy. Yes. Oke, jadi satu tim ini bertiga, Mm-mm. satu laki-laki dan dua perempuan. Yes. Okay. Unfortunately, Nadia, this is, I think, going to be your last participation in the NSDC because you are now the third graders. Yes. Sekarang Nadia udah kelas 12. Kalaupun ada lomba, mungkin entah itu waktunya dapat atau enggak, karena biasanya kelas 12 ini di bulan-bulan Maret, April itu udah selesai masa studi di SMA-nya. Iya. Gitu. Jadi penutupnya adalah terbang ke Jakarta. Boleh nggak kita cerita sedikit mengenai result hasilnya The results of the NSDC? So the Why results no? was, I don't know. Does Mr. already know about it? Not yet. So the results was quite not as we expected. Like not like the last year where we got 2 PP like from the 5 round. The last year we got, and I mean the Siska and her team got like 2 points, but instead in this year we just got 1 PP, 1 point from One 5 victory rounds. point. Yes, Okay, that's not bad. I mean That's not bad. our goals for this year is trying to reach the breaking or kayak numbers besar, tapi malah makin jatuh. Dynamic. Ya, Dynamic. Artinya berubah-ubah. Tahun lalu mungkin rada bisa diatasi, ternyata tahun ini antusias dari provinsi lain juga luar biasa. ya. Persiapannya juga sangat luar biasa. So far, you bisa pergi ke Jakarta mewakili Provinsi Kalimantan Utara, itu sudah menjadi prestasi yang sangat membanggakan. Bagi diri Yes. sendiri, keluarga maupun sekolah. Setuju nggak? Yes, I pretty much agree. Bangga kan? Mm-mm. Mungkin kalau Nadia berada di sekolah lain, mungkin ya nggak menemui lingkungan debat yang seperti ini di sekolah. Yeah, Mungkin Maybe. aja ya. yeah. That's my karena gitulah senang sudah masuk debat meskipun kadang banyak rintangannya. Cuma saya juga sudah bangga bisa sampai terbang ke Jakarta meskipun hasilnya begitu, tapi ya menandakan sudah pengalaman yang bagus dalam perdebatan di sekolah ini. Ya. Kan bisa lanjut ketika Nadia decides to go to university, kan ada level untuk WSDC, World School. No, it's NUDC. NUDC. NUDC, National University. But could also WSDC if we have such a high experience. Ya, you bisa pakai pengalaman di sini kalau nanti kuliah. Ada cita-cita go to university nggak? Yes, I plan for that. Oke. To go. Maybe if it's not in here in the Unica, maybe in the other islands, or maybe in just Tarakan, or back to the Java again. Back to Java? Ya, Java Island. If that's possible, jika emang Bayana bisa. Where are you from anyway? Where are you from? Here? Here? Yes, You sure? Tanjung Sewal. Okay. You were born here? Yes. Okay. Back to Java? Your parents? Your parents? No, like I said before, I've been to Jakarta as a Oh, I lomba, see. Yeah. Oke. Tapi kalau cita-cita harapan pengen kuliah di mana? Kalau nggak jauh-jauh di Kaltara aja. Tapi kalau memang karena orang tua mengharapkan saya dapat kayak kuliah yang bagus dan juga kayak tinggi supaya mudah dapat kerja dan kayak rezeki di masa depan, maunya yang kayak ya kuliahnya bagus dan tinggi, mungkin bisa jadi di luar atau nggak di Tarakan, di Surabaya dan di mana-mana. Oke. Baik, itu dia cerita-cerita singkat mengenai perjalanan salah satu peserta didik sampai ke Jakarta di podcast kali ini. Mungkin nanti akan kita datangkan kembali untuk cerita-cerita yang berbeda. Nadia, before we close, is there anything you want to say kepada teman-teman yang lain? What to say? Thanks for
Thanks for watching everyone. I hope everyone that see this or getting interested in this video can join our school. And I hope you can have a good experience as maybe bahkan sampai bisa menempuh jalur kayak saya dan teman-teman lain ke NSDC, ke Jakarta, mungkin ke tempat lainnya nanti kelak dan bisa membanggakan diri sendiri dan orang tua. Well said. Thank you very much, Nadia, for this occasions. I'm glad to have you here with us on Seman Satapa Podcast, and I hope we can meet again in the next meetings. Okay, thank you, Mr. See you later, Nadia. See you everyone.